Assalamualaikum. Pernahkah kamu melihat anak-anak di sekitar kita yang terpaksa berhenti bersekolah? Atau mungkin kamu sendiri pernah merasa kehilangan semangat belajar karena berbagai tekanan, tuntutan, atau merasa tidak dihargai. Nah, hari ini kita akan sedikit memahami satu teori pendidikan yang menjelaskan kenapa ada anak yang tetap bersemangat meskipun dalam kondisi sulit, dan kenapa ada anak yang kehilangan motivasi meski fasilitasnya lengkap. Nah, teori ini bernama determinasi diri atau dalam bahasa Inggrisnya self-determination theory. Nah, mari kita bahas bersama. Di Indonesia ada fenomena pendidikan yang mungkin jarang kita lihat tapi sangat penting. Namanya pendidikan kesetaraan atau yang biasa kita kenal dengan program paket A, paket B, dan paket C ya. Nah, letaknya di PKBM. Nah, ini adalah program untuk mereka yang karena berbagai alasan, bisa ekonomi, situasi keluarga, atau mungkin kehilangan motivasi, ini tidak bisa menyelesaikan pendidikan formal. Nah, tapi yang menarik adalah kenapa ada peserta didik di PKBM yang tetap bertahan dan bersemangat belajar meski latar belakang mereka itu penuh tantangan. Sementara di sekolah formal yang punya banyak fasilitas lengkap, ini justru ada anak yang kehilangan gairah belajar. Nah, jawabannya ternyata bukan di soal fasilitas, tapi di soal pemenuhan kebutuhan psikologis dasar. Nah, inilah yang dibahas dalam teori determinasi diri. Teori determinasi diri ini dikembangkan oleh dua psikolog terkenal, yaitu Edward Deci dan Richard Ryan. Nah, teori ini punya pesan sederhana tapi sangat kuat. Setiap manusia itu punya 3 kebutuhan psikologis bawaan yang harus dipenuhi supaya ia bisa termotivasi dan berkembang secara optimal. Nah, 3 kebutuhan itu, yang pertama adalah otonomi. Artinya, kita butuh merasa bahwa apa yang kita lakukan adalah pilihan kita sendiri, bukan karena paksaan. Anak yang dipaksa belajar akan cepat lelah, tapi anak yang merasa aku mau belajar karena aku ingin tahu, ini akan memiliki energi yang luar biasa. Yang kedua, kompetensi. Ini adalah perasaan bahwa kita mampu, bahwa kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kalau seorang anak terus-menerus merasa gagal dan tidak pernah mendapat pengakuan atas usahanya, maka ia akan kehilangan motivasi. Ketiga, keterhubungan. Nah, kita butuh merasa terhubung, diterima, dan dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Tanpa rasa memiliki dan kasih sayang, belajar itu akan terasa hampa. Nah, teori ini kemudian dibuktikan melalui sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia, tepatnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Penelitian ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah pada Maret tahun 2026. Jadi ini sangat baru dan relevan ya. Nah, para peneliti dari Universitas Pendidikan Indonesia ini melakukan studi fenomenologis. Artinya mereka menggali pengalaman mendalam dari para peserta didik paket C, jadi setara SMA yang pernah putus sekolah. Nah, mereka itu ingin tahu apa yang membuat mereka bertahan dan bersemangat belajar kembali untuk siswa-siswa di PKBM itu. Nah, hasilnya ternyata sungguh menarik. Mereka menemukan bahwa faktor terpenting itu bukanlah fasilitas mewah atau guru yang pintar. Yang paling menentukan adalah dukungan lingkungan terhadap 3 kebutuhan psikologis dasar tadi, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Di PKBM, para peserta didik ini merasa mereka itu lebih dihargai sebagai pribadi. Mereka mendapatkan otonomi karena bisa mengatur waktu dan cara belajar yang sesuai dengan kondisi mereka. Mereka merasakan kompetensi karena tutor memberikan apresiasi pada setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Dan yang lebih penting, mereka merasakan keterhubungan, hubungan yang hangat, terbuka, dan konsisten dengan tutor dan teman-temannya. Nah, penelitian ini bukan sekedar opini. Ini adalah penelitian ilmiah yang diterbitkan di jurnal terakreditasi. Judulnya Dinamika Psikososial dalam Pendidikan Kesetaraan, Studi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Psikologis. Nah, dalam penelitian itu, para peneliti tersebut menyimpulkan bahwa PKBM ini bukan sekedar ruang akademik biasa. PKBM itu adalah ekosistem sosial yang krusial, yaitu untuk memfasilitasi kebutuhan psikologis dasar. Kualitas interaksi sosial di lingkungan PKBM itu kan biasanya bersifat hangat, terbuka, dan penuh dukungan. Nah,
ternyata itu menjadi kunci utama yang menentukan motivasi intrinsik dan ketekunan peserta didik. Nah, fakta ini juga didukung oleh berbagai penelitian internasional. Meta-analisis yang diterbitkan di Psychological Bulletin ini menunjukkan bahwa pemenuhan 3 kebutuhan dasar ini secara konsisten itu berhubungan dengan peningkatan motivasi, kesejahteraan, dan prestasi belajar. Nah, sebaliknya, ketika ketiga kebutuhan ini tidak terpenuhi, anak akan mulai kehilangan motivasi intrinsiknya, dia mudah menyerah, dan beresiko tinggi untuk putus sekolah. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari teori dan fenomena ini? Baik sebagai guru, orang tua, bahkan sebagai teman. Nah, kita bisa melakukan 3 hal sederhana. Yang pertama, berikan ruang untuk otonomi. Jadi, kita jangan terlalu banyak perintah. Coba tanyakan, kamu mau belajar dengan cara apa hari ini? Atau menurutmu bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan tugas ini? Nah, anak yang merasa punya kendali atas hidupnya itu akan lebih bertanggung jawab. Yang kedua, apresiasi proses, bukan hanya hasil. Jangan kita hanya bertanya, kamu dapat nilai berapa? Tapi katakan, wah, kamu sudah berusaha keras ya hari ini. Nah, atau kamu pasti bangga ya dengan dirimu sendiri. Nah, ini akan membangun rasa kompetensi yang jauh lebih kuat daripada sekadar pujian untuk nilai bagus. Ketiga, bangun hubungan yang hangat dan tulus. Luangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan anak. Tanyakan perasaannya, tunjukkan bahwa kita peduli pada dirinya, bukan hanya pada prestasinya. Nah, karena kadang-kadang hanya dengan merasa diterima dan dicintai, seorang anak yang sudah kehilangan harapannya itu bisa bangkit kembali. Teori determinasi diri ini mengajarkan kita satu hal yang sangat fundamental. Motivasi sejati tidak bisa dipaksakan. Ia lahir dari dalam diri saat kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, fenomena pendidikan kesetaraan di PKBM ini membuktikan bahwa meskipun seseorang itu pernah gagal di masa lalu, mereka bisa bangkit dan bersemangat lagi jika diberikan lingkungan yang mendukung, yaitu lingkungan yang memberi kebebasan, apresiasi, dan hubungan yang hangat. Jadi, mulai sekarang, mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita menjadi lingkungan yang mendukung bagi anak-anak di sekitar kita? Apakah kita sudah memberikan otonomi, apresiasi, dan keterhubungan yang mereka butuhkan? Nah, pernahkah kamu merasa momen di mana guru, orang tua, atau teman membuatmu merasa sangat dihargai dan termotivasi? Atau kamu punya pengalaman di PKBM atau pendidikan non-formal lainnya? Nah, silahkan tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman guru, orang tua, atau siapapun yang peduli pada dunia pendidikan. Karena dengan satu perubahan, kita memperlakukan anak dengan baik, kita bisa mengubah masa depan mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.